Anda menyaksikan program Leaders Corner bersama saya Cynthia Karani. Seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, Badan Pengusahaan atau BP Tanjung Pinang semakin bersemangat dalam menarik investor masuk ke wilayah Free Trade Zone Tanjung Pinang. Dan untuk membahasnya, sudah ada bersama kami Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan dan Wilayah Tata Ruang, Bapak Wahyu Utomo, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Tanjung Pinang, Bapak Muhammad Ihsan Fansuri. Halo Pak Ihsan dan juga Pak Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang. Sehat. Oke, terima kasih Pak hari ini sudah bergabung dan ingin berbincang-bincang bersama kami. Saya ingin bertanya ke Pak Wahyu terlebih dahulu ya Pak ya mungkin ya. Pertama Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB? Oke, terima kasih Cynthia untuk pertanyaannya. Jadi KPBPB atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu adalah kawasan yang ada di NKRI, tapi itu dipisahkan dari daerah Pabean. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah tentunya kita ingin menarik investasi yang besar ya, dengan kita berikan beberapa fasilitas di dalam kawasan KPBPB tersebut. Fasilitasnya adalah misalnya pengenaan bea masuk yang dibebaskan. Kemudian juga pajak pertambahan nilai juga kita bebaskan. Kemudian kita bebaskan juga pajak penjualan atas barang mewah dan juga cukai. Jadi intinya adalah kita bebaskan berbagai tadi hal-hal yang mungkin ini membuat investor itu tidak berani memutuskan karena mereka berusaha di awal dan mereka membutuhkan fasilitas atau kondisi yang menguntungkan bagi mereka di dalam awal dari investasi mereka di Indonesia. Itu inti dari KPBPB yang kita gunakan selama ini. Nah, istilah KPBPB ini juga sebetulnya sama dengan Free Trade Zone. Di dunia lain itu juga banyak yang menggunakan istilah Free Trade Zone. Intinya sama, pemerintah memberikan beberapa fasilitas agar investor berani untuk menginvest di negaranya dengan diberikan beberapa kemudahan tersebut. Nah, pendekatan ini adalah salah satu strategi dari pemerintah ya. Karena sebelumnya kita juga kenal yang namanya KAPET, kawasan investasi ya di beberapa daerah. Namun dalam hal ini karena kawasan KAPET itu terlalu besar, sehingga kita coba kecilkan dengan KPBPB istilahnya. Dan ke depan juga KPBPB ini juga terus akan kita kembangkan, terutama yang berada di daerah-daerah perbatasan. Ya, jadi saat ini ada 5 KPBPB, ada Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, dan Sabang. Baik, ada 5. Tadi selain fasilitas ya Pak, kemudian juga free trade zone, bebas pajak. Kemudian apa lagi Pak yang membuat kawasan KPBPB ini menjadi menarik? Ya tadi kan saya sampaikan ya, pertama adalah dari sisi gini, investor itu biasanya cari lahan. Nah dalam hal ini tentunya pemerintah memberikan fasilitas untuk kemudahan dari lahannya. Ya, jadi lahan sudah akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk penyediaannya. Yang kedua juga tentunya tadi yang sudah saya sampaikan, untuk meningkatkan daya saing kita maka kita tempatkan di perbatasan ya. Di Kepri itu kan perbatasan kita ya dengan Riau dan Malaysia, demikian juga yang di Sabang. Kemudian juga yang tadi saya sampaikan selain fasilitas terkait dengan pembebasan bea masuk, kemudian PPN, kemudian juga pajak penjualan barang mewah dan cukai, ini kita juga ada beberapa kemudahan yang lain terkait dengan keimigrasian. Jadi keimigrasian ini kita sudah diskusi dengan teman-teman dari Kumham dalam rangka untuk memberikan fasilitas terkait dengan bebas visa kunjungan saat kedatangan dan rangka untuk melakukan pekerjaan singkat ataupun kunjungan bisnis untuk pengembangan KPBPB. Ini adalah salah satu yang saat ini sudah kita lakukan dan juga mungkin terkait dengan lartas ya. Ini kita juga berikan ketentuannya terhadap pemasukan barang yang dari luar dari daerah Pabean ke KPBB dan juga pengeluaran barang dari KPBPB keluar daerah Pabean. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang kita atur semuanya dan tentunya ada beberapa fasilitas yang lain, tapi yang tadi kami sampaikan itu adalah fasilitas utama yang menjadi semacam indikator investor akan invest di suatu negara atau tidak. Baik, berarti fasilitas dan juga tadi hal-hal menarik itu ada di seluruh kawasan KPBPB ya Pak? Iya, betul. Oke, baik. Saya kemudian ke Pak Ihsan, Bapak selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Tanjung Pinang ya Pak. Ya. Apa saja Pak proyek-proyek strategis yang akan dikembangkan di KPBPB di Tanjung Pinang? Oke, terima kasih Mbak Cynthia.
Untuk menjelaskan hal tersebut, mungkin saya akan sedikit menarik ke belakang, menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan KPBPB Tanjung Pinang. Atau lengkapnya adalah BP KPBPB Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas, Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang. Tapi kita singkat dengan BP Tanjung Pinang. Nah, BP Tanjung Pinang ini mempunyai 2 wilayah kerja berdasarkan PP pembentukannya, yaitu PP tahun PP 47 tahun 2007, kemudian diperbarui dengan PP 41 tahun 2017, bahwa untuk wilayah BP Tanjung Pinang itu ada 2, yaitu terbagi menjadi Pre-Trade Zone Dompa dan Pre-Trade Zone Segarang. Nah, Pre-Trade Zone Dompa ini mempunyai luas sekitar 800 hektar, ya, berada di wilayah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Nah, wilayah Pre-Trade Zone Dompa ini dimaksudkan untuk pengembangan kawasan industri global yang berorientasi ekspor. Nah, jadi ada 3 arah pengembangan untuk industri di sini, yaitu industri perikanan, industri manufaktur, dan industri halal. Nah, di kawasan Pre-Trade Zone Dompa ini kami mempunyai 1 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Mocho yang baru diserahkan kepada BP Tanjung Pinang untuk dikelola pada akhir tahun 2023 kemarin dari Kementerian Perhubungan. Nah, ini kami harapkan menjadi gerbang keluar masuk barang yang melayani aktivitas utama nanti yang berada di wilayah Pre-Trade Zone Dompa. Kemudian yang kedua, kami juga mempunyai wilayah Pre-Trade Zone Segarang dengan luasan sekitar 1.300 hektar. Ini berada di ibu kota pemerintah Kota Tanjung Pinang. Nah, untuk wilayah Pre-Trade Zone Segarang ini dimaksudkan untuk pembangunan kawasan Central Business District atau CBD. Nah, jadi industrinya yang disesuaikan adalah untuk perkantoran, perdagangan jasa, pariwisata, dan Center of Excellence. Nah, di sini juga mempunyai 1 rencana pelabuhan yang sudah dimasukkan ke dalam rencana induk pelabuhan nasional, yaitu Pelabuhan Tanjung Gliga yang ditetapkan sebagai pelabuhan penumpang internasional. Nah, jadi memang 2 kawasan kita ini, Mbak, berada di wilayah yang terpisah atau enclave. Nah, tapi dari master plan yang kita buat, kita usahakan untuk saling sinergi, saling mendukung untuk pembangunannya. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian Pak Ihsan, tadi kan sudah disebutkan juga oleh Pak Wahyu ada beberapa kawasan KPBPB. Apa yang membuat BP Tanjung Pinang spesial, Pak Ihsan? Oke, kalau bicara spesial sebetulnya saya bisa bikin beberapa poin agak banyak ya. Tapi yang pasti yang pertama adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu, Tanjung Pinang mendapatkan berkat bahwa ditetapkan sebagai kawasan Pre-Trade Zone gitu ya. Ada wilayah yang ditetapkan sebagai Pre-Trade Zone. Tadi tentu dengan mendapatkan fasilitas-fasilitas insentif dari sisi fiskal tadi seperti pembebasan PPN dan atau pajak barang mewah ya, bebas biaya masuk impor, kemudian terkait cukai juga dapat kelonggaran gitu ya. Kemudian dari peraturan keimigrasian juga seperti yang disampaikan Pak Wahyu juga ada kelebihannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi lokasi. Posisi Kepri secara umum dan BP Tanjung Pinang secara khusus itu memang beruntungnya berada di jalur perdagangan internasional yang sibuk, yaitu Selat Malaka. Nah, kita bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. Nah, artinya ini juga merupakan satu kelebihan yang memang given yang memang harus kita manfaatkan. Kemudian selanjutnya untuk BP Tanjung Pinang sendiri seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa berada di pusat-pusat pemerintahan. Tadi yang Pre-Trade Zone Dompa berada di di ibu kota provinsi Kepri, kemudian Pre-Trade Zone Segarang itu berada di ibu kota pemerintah Kota Tanjung Pinang. Nah, artinya secara aksesibilitas kan akan sangat terjangkau dan memperpendek rentang kendali. Selanjutnya khusus untuk Tanjung Pinang sendiri sudah mempunyai peraturan rencana detail tata ruang yang terintegrasi dengan aplikasi perizinan online, yaitu OSS RBA. OSS RBA adalah Online Single Submission Risk Based Approach. Itu aplikasi yang digagas oleh Kementerian BKPM Pusat ya untuk sebagai satu-satunya aplikasi perizinan yang memang diakui di Indonesia ya. Jadi RDTR kita sudah nge-link ke OSS tersebut. Nah, dengan terbitnya Perpres 01 ini yang mungkin menjadi bahasan utama kita pada hari ini, itu nanti kami mendapat tanggung jawab, mendapat tugas untuk membangun rencana rinci pembangunan. Dan nanti diharapkan rencana rinci pembangunan ini bisa mensubstitusi RDTR tersebut. Nah, kemudian selanjutnya untuk Tanjung Pinang sendiri, BP Tanjung Pinang sendiri mengembangkan satu aplikasi yang namanya Si Peran Baru. Nah, Si Peran Baru ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada investor menilai sebagai informasi awal.
Jadi di dalam aplikasi ini terdapat peruntukan-peruntukan ruang ya di wilayah kami itu seperti apa, kemudian kontur lahan, harga lahan. Jadi sehingga dari sini nanti mereka bisa mempunyai bayangan kira-kira kalau mereka berinvestasi di salah satu titik yang berada di wilayah Perititon Dompa atau Senggarang itu, mereka butuh biaya berapa. Nah ini sangat membantu buat mereka untuk menentukan apakah mereka akan lanjut apa tidak. Nah terus yang terakhir kami juga sudah mempunyai salah satu BP ya yang sudah mempunyai AMDAL kawasan. Jadi di wilayah FTZ Dompa yang 800 hektar, kemudian Senggarang yang 1.300 hektar itu kami sudah mempunyai AMDAL kawasan. Nah ini kenapa penting? Karena AMDAL ini akan menjadi salah satu syarat untuk perizinan, yaitu persetujuan dasar, persetujuan lingkungannya. Jadi ibarat kata kalau kita sudah punya AMDAL kawasan berarti sudah 80% persetujuan lingkungannya sudah jalan. Jadi nanti tenan-tenan nanti investor yang berinvestasi di situ tinggal mengurus RPL, RKL rincinya saja. Nah, itu sekian dari sekian beberapa kelebihan atau apa yang spesial yang ada di BP Tanjung Pinang. Baik. Kemudian Pak Ihsan, bagaimana upaya Badan Pengusahaan Tanjung Pinang untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki? Oke. Jadi kembali lagi ke awal tadi ini juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya bahwa ya kita harus bisa menilai potensi apa yang terbesar yang kita punya. Yaitu tadi tentu yang kami punya adalah tadi dari sisi lokasi berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, berada di lalu lintas perdagangan internasional yang sangat padat gitu ya. Nah, kami juga baru mendapatkan pelabuhan Tanjung Mocho untuk dikelola gitu ya. Nah, kami berharap kami akan membangun hub logistik di sini gitu ya. Sehingga pasar jalur-jalur pelayaran yang melalui lalu lintas perdagangan tadi yang ke Singapura atau ke Malaysia itu bisa sedikit kita tarik ke wilayah kita. Nah, sambil kami membenahi kekuatan SDM kami yang ada di sana sehingga nanti suatu saat kita cuma tidak menerima limpahan tapi memang kita bisa menjadi tujuan atau menjadi kompetisi buat negara-negara tetangga tersebut. Baik, jadi itu sebagai salah satu kelebihan ya Pak ya, lokasi strategis, aksesibilitasnya juga oke. Yes. Baik, Pak Ihsan, satu lagi terkait dengan rencana induk pengembangan KPBPB, bagaimana arah kebijakan pengembangan BP Tanjung Pinang ke depannya? Oke, setelah kami baca Pak Wahyu dari Perpres Rinduk itu memang Tanjung Pinang ini mempunyai 30 program dan proyek strategis gitu ya. Nah, di dalam Perpres itu pun kan sudah diatur untuk arah pembangunannya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, dari 30 program dan proyek strategis yang berada di kawasan Tanjung Pinang itu ada 3 yang langsung mengenai BP Tanjung Pinang, yaitu pengembangan kawasan industri Dompa, ya, kemudian pengembangan kawasan CBD Senggarang, kemudian pengembangan pelabuhan Tanjung Mocho. Nah, dari situ tentu kami akan berpijak terhadap hal tersebut. Nah, arah pengembangan kami terhadap munculnya Perpres ini akan ke arah sana. Apalagi di dalam Perpres ini juga akan menjawab beberapa terobosan yang penting buat kami adalah bahwa kami isunya memang di sana satu terkait lahan. Lahan kami memang BP selain BP Batam memang kita belum punya HPL Mbak Cynthia, hak pengelolaan lahan. Nah, di Perpres ini nanti kita dimungkinkan ada kebijakan untuk mendapatkan HPL tersebut. Dan kemudian tadi satu lagi dari Perpres itu ada turunan yang dari ini kan Perpresnya rencana induk ya. Kami harus membuat rencana rinci. Nah, di sini juga kami punya kesempatan untuk memasukkan semua yang menjadi tujuan dari pembangunan kawasan BP ini ke dalam rencana rinci sehingga semuanya di bawah kontrol oleh BP dan memperpendek rentang kendali. Jadi misalnya nih ada investasi yang harus disesuaikan nanti ke depannya. Jadi itu cukup melalui berhubungan dengan BP Tanjung Pinang saja. Kan gini contoh misalnya dalam satu lahan ditetapkan suatu kawasan untuk kawasan industri manufaktur. Ternyata di situ mereka bikin industri pariwisata misalnya. Nah, kita bisa menyesuaikan itu nanti karena memang tongkatnya nanti sudah ada di BP Tanjung Pinang. Oke, baik. Terkait tadi Pak investasi ada manufaktur mungkin ya, kemudian bisa jadi ada pariwisata. Apa saja Pak sektor investasi yang paling baik untuk dikembangkan di BP Tanjung Pinang? Oke. Jadi dari Perpres Rinduk itu yang dari 30 program dan proyek strategis itu kami mendapatkan challenge nih, quick win yang diberikan oleh Pak Wahyu gitu ya. Untuk BP Tanjung Pinang itu ada beberapa industri turunan yang harus kita segera lakukan. Yang pertama adalah untuk pengembangan industri halal di kawasan Dompa ya. Nah, kenapa industri halal? Karena memang pasar untuk industri halal setiap tahun itu makin meningkat gitu ya. Diprediksi pada tahun 2030 nanti itu akan penduduk muslim itu akan berjumlah sekitar 2,6 miliar jiwa
gitu ya. Nah ini kan suatu pasar yang sangat besar, artinya itu 30% dari penduduk dunia, prediksinya begitu gitu ya. Nah artinya ini semua membutuhkan sesuatu produk baik barang ataupun jasa yang memang nanti base-nya harus halal gitu ya. Nah ini berarti pasar yang sangat besar. Nah kami juga untuk industri halal ini juga menjajaki di bawah supervisi dari Kemenko, menjajaki dengan pemerintah Turki gitu loh. Karena memang di Turki mereka merupakan global halal hub, internasional global halal hub ya. Jadi memang mereka di sana untuk industri halal memang sangat advance gitu loh. Nah, jadi kami aktif berkomunikasi dengan pemerintah Turki untuk ke arah sana gitu ya, supaya nanti kita bisa masuk ke global supply chain mereka. Nah, terus yang kedua dari quick win yang diberikan kepada kami adalah pengembangan industri rumput laut. Kenapa rumput laut? Karena memang wilayah Kepri kan adalah wilayah laut, namanya juga kepulauan gitu ya. Nah, termasuklah di BP Tanjung Pinang. Nah, kami mempunyai banyak lokasi-lokasi laut yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya rumput laut. Nah, rumput laut sendiri kan memang banyak manfaatnya, yaitu bisa untuk sebagai bahan makanan, obat-obatan, kemudian kosmetik. Nah, ini juga kita harapkan nanti bisa saling bersinergi dengan industri halal yang berada di Dompa. Terus yang terakhir juga kami mendapatkan Quick Win Center of Excellence, yaitu untuk pengembangan IDAC, yaitu Indonesia Data Analytics Center. Nah, jadi di sini adalah kata kuncinya data. Ya, seperti kita ketahui bahwa sekarang data menjadi komoditas yang sangat berharga gitu ya, yang mempunyai nilai tersendiri gitu ya. Nah, dan bisa dijual gitu loh. Nah, ini kita bekerja sama juga, ini masih dalam konteks dengan pemerintah Turki dan pemerintah Indonesia gitu ya. Ini ada beberapa MOU terkait hal ini juga di bawah payung Kemenko Perekonomian melalui Universitas Besi Sehir University atau BEU dan Universitas Al Azhar Indonesia. Ini sedang mengembangkan terkait data analitik ini. Nah, kenapa diberi label Indonesia? Karena memang ini rencana akan didorong ke level internasional, tapi cikal bakalnya akan berada di BP Tanjung Pinang. Saya pikir itu dulu. Baik, memang teknologi akan sangat membantu ya, Pak Ihsan ya. Saya kembali ke Pak Wahyu. Pak, apa saja dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kawasan KPBPB di Indonesia? Oke, jadi begini ya. Sebelum saya jawab ya, saya ingin sampaikan dulu bahwa KPBB tadi kan Pak Ihsan sudah sampaikan ya sejak kapan dibentuk. Tapi kan yang berkembang pesat itu baru Batam ya Pak Ihsan ya, Cynthia ya. Sehingga dari dasar itulah kita mencoba melakukan telaahan dulu. Apa sih penyebab permasalahannya, dan salah satunya itu karena kewenangannya itu masih berada di dalam pemberian perizinan ya, itu masih berada di sebagian di kementerian lembaga, sehingga proses percepatan segala macam itu kita harus lempar dulu ke kementerian lembaga, itu salah satunya. Yang kedua juga adanya kajian dari dan juga temuan mungkin dari KPK yang mencoba melihat bagaimana supaya KPBPB ini yang sudah merupakan strategi pemerintah ini bisa optimal. Karena kan pemerintah juga selalu memberikan dukungan setiap tahun dari hal pendanaan ke badan pengusaha di KPBP tersebut. Nah, semua ini tentunya membutuhkan penguatan. Penguatan dalam hal reformasi kelembagaan, juga pengaturan perizinan, dan juga pengaturan fasilitas dan kemudahan di KPBP. Nah, ini semua yang kita coba lihat dan kita coba analisis sehingga kita coba jawab melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada di pasal 152 dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 dan tentang penetapan Perpu nomor 2 2022, ini apa saja yang kita perbaiki. Salah satunya adalah kita membuat yang namanya adalah rencana ya dari bagaimana supaya pemerintah ini bisa mengembangkan, menyelenggarakan KPBPB ini supaya lebih efektif. Nah, itu adalah diterbitkannya PP nomor 41 tahun 2021. Nah, di dalam PP 41 2021 itu kita juga diminta untuk mengembangkan KPBPB ini supaya terintegrasi. Karena yang tadi Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang ini semuanya di Kepri. Di Kepri ya. Sehingga kita mencoba untuk melihat kelebihan keunggulan dari masing-masing daerah ini, dan kita jangan sampai mereka saling kanibalisme gitu ya, sehingga itulah yang masuk di dalam rencana induk dari KPBPB di Batam, Bintan, Karimun yang tadi disampaikan di Perpres nomor 1 2024. Nah, jadi di dalam Perpres 1 2024 itu kita mencoba untuk mereview kembali
competitive advantage yang ada di masing-masing daerah ini, dan kita lihat mana yang mungkin lebih cepat didorong, ya, dan itulah yang akan masuk yang sudah kita identifikasi di dalam Perpres 1 2024 tersebut. Tujuannya tentunya supaya kita bisa mempercepat mendapatkan nilai tambah dari kebijakan pemerintah tersebut. Nah, terkait dengan hal ini tentunya kita inginkan agar supaya KPBPB ini bisa meningkatkan ekspor kita, juga mungkin bisa memberikan substitusi impor kita, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana di kawasan yang terluar Indonesia ini mempunyai pertumbuhan ekonomi yang besar, menciptakan lapangan kerja yang besar. Nah, ini semua yang dijawab melalui Perpres 1 2024 tersebut. Oke, baik. Pak Wahyu, masih terkait dengan Perpres nomor 1 tahun 2024 tentang rencana induk pengembangan BBK. Seperti apa Pak arah pengembangan kawasan di daerah Kepulauan Riau? Oke. Jadi Perpres ini kita susun, ya, tentunya melibatkan semua instansi, ya, dari daerah, dari pusat, masyarakat, kita ajak bicara itu dalam penyusunannya, dan kita membuat suatu perencanaan selama 25 tahun ke depan. Di dalam Perpres itu juga kita sudah lakukan kajian dan menugaskan, istilahnya, menugaskan ke masing-masing KPBPB ini apa saja yang harus dikembangkan di sana, target investasinya berapa di sana, dan seterusnya. Nah, sehingga pada akhirnya kita inginkan supaya KPBPB BBK ini bisa didorong ke depan sebagai hub logistik internasional, ya, yang tentunya mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing. Karena tadi kita bicara berdaya saing, maka tentunya di dalam program-program ini kita bikin bukan hanya investasi apa yang cocok, tapi infrastruktur apa yang perlu didukung, infrastruktur apa yang sustain, dan juga infrastruktur apa yang cocok dengan lingkungan. Jadi kita sudah memasukkan hal itu, dan kita sudah menetapkan ada 26 kawasan strategis yang akan kita anggap sebagai kawasan yang harus dibangun dalam rangka untuk mencapai apa yang ditargetkan oleh pemerintah di masing-masing KPBPB tersebut. Oke, baik. Pak Wahyu, terkait tadi infrastruktur sustain dan juga terkait isu lingkungan. Pembangunan dan investasi pasti tak lepas dari kaitan isu lingkungan, ya Pak Wahyu. Bagaimana menjawab isu-isu tersebut? Kemudian di Bintan, ini yang tadi tempatnya Pak Ihsan ini di Tanjung Pinang itu di Bintan, ya. Jadi KPBB Bintan ini, di Pulau Bintan itu ada 2 KPBB selain Bintan, Tanjung Pinang. Yang Bintan sendiri tentunya pariwisata internasional, kemudian industri transportasi, kemudian industri pengolahan pangan, maritim, defense industry, dan industri olahraga. Sementara kalau yang di Tanjung Pinang, saya pikir saya tidak perlu jelaskan, tadi Pak Ihsan sudah jelaskan, ya, terkait dengan wisata warisan budaya Melayu Tiongkok, dan juga halal industri, dan juga kegiatan yang lainnya yang mungkin bisa didorong di situ, yang sifatnya cross sektor atau cross melayani semua kawasan, ya, yang tadi disebutkan dengan data analitik, ya, itu. Nah, kembali ke pertanyaannya adalah lingkungan. Saya melihat, ya, di sana itu Kepri itu banyak sekali pulaunya, dan tentunya garis pantainya juga cukup besar, dan di sana mangrove-nya juga cukup banyak, ya. Kalau nggak salah di sini saya mencatat di kawasan BBK itu ada sekitar hampir 13 ribuan hektar hutan mangrove. Nah, kita harus lestarikan itu, ya. Oleh karenanya dalam hal ini kita juga mengembangkan kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Mangrove harus kita jaga, ya, dan karena mangrove itu bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk memitigasi adanya risiko kebencanaan. Jadi kita harus jaga itu. Oleh karenanya program-program yang ada di kawasan BBK KPBPB BBK itu kita akan coba adopt pelestarian dari lingkungan. Sebagai contoh adalah pengembangan kawasan ekowisata mangrove di Bintan, pengembangan kawasan ekowisata Gunung Bintan di Bintan lagi, kemudian pembangunan fasilitas pembudidayaan krustase skala besar di Bintan, dan seterusnya. Intinya bahwa kalaupun kita mengembangkan misalnya TPA, mengembangkan listrik, mengembangkan limbah, ini semua harus dilakukan kajian lingkungan yang thorough atau yang komprehensif agar supaya lingkungan masih bisa dijaga. Lingkungan ini penting karena apa? Industri pasti butuh air. Kalau kita nggak bisa jaga lingkungan ini, maka ya industrinya nanti akan terancam. Ya, jadi inilah makanya kita mencoba untuk memperhatikan juga lingkungan dalam rangka
mensupport kegiatan-kegiatan industri di sana yang salah satunya adalah kebutuhan air itu sangat penting. Baik, jadi artinya sudah banyak program yang dilakukan untuk menjawab isu lingkungan ya, Pak Ya. Wahyu. Saya kembali ke Pak Ihsan. Bagaimana Pak Badan Pengusahaan KPBPB Tanjung Pinang menjamin kemudahan berinvestasi yang insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat? Oke, terima kasih. Nah, untuk menjawab itu tentu kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan calon investor yang berada di luar sana, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, mereka biasanya yang pertama adalah membutuhkan ketersediaan lahan seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi. Nah, untuk BP Tanjung Pinang sendiri kita berusaha menjamin itu supaya mereka mudah untuk mendapatkan lahan. Walaupun memang sampai hari ini sebelum Perpres ini ditetapkan, kami memang belum punya HPL yang secara menyeluruh, tapi kami sudah merangkul masyarakat dan swasta pemilik lahan yang ada di sana untuk bekerja sama jika ada nanti investor yang akan masuk ke wilayah kami. Nah, ini juga tidak terlepas kerjasama dengan pemerintah daerah ya, dalam ini pemerintah Kota Tanjung Pinang dan pemerintah provinsi serta instansi vertikal seperti BPN. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka butuh infrastruktur. Nah, kita harus menjamin nih infrastrukturnya tersedia. Ya, infrastruktur apa? Dari jalan, air, listrik, kemudian pelabuhan, gitu ya. Nah, contoh yang pelabuhan tadi, kenapa saya suka membahas ini karena memang kita baru mendapatkan challenge ini, Mbak, bahwa kita diberikan alih status untuk pelabuhan Tanjung Moco yang harus segera kita operasikan. Nah, ini juga kita jamin nih bahwa mereka akan gampang dapat memanfaatkan infrastruktur untuk mereka berinvestasi di tempat kita, termasuk listrik dan air. Kemudian jaminan selanjutnya adalah jaminan terkait ketersediaan tenaga kerja. Nah, di Tanjung Pinang sendiri untuk angka kerjanya memang saya pikir cukup gitu ya, apalagi kalau kita bicara Kepri gitu ya. Dan untuk Tanjung Pinang sendiri UMK-nya termasuk yang paling rendah, Mbak, di antara wilayah-wilayah BP yang lain. Nah, ini juga suatu hal yang menarik untuk investor untuk datang ke tempat kita. Nah, terus selanjutnya adalah jaminan untuk kemudahan dalam mengurus perizinan. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa perizinan kita semuanya sudah berbasis aplikasi online OSS RBA. Jadi itu bukan satu isu yang besar lagi gitu loh. Artinya perizinan bisa dilakukan di mana saja ya, secara transparan. Nah, itulah beberapa hal yang memang merupakan jaminan. Terakhir adalah satu yang paling penting juga ini adalah jaminan keamanan. Ya. Nah, ini juga kebetulan nih di wilayah kita juga berdekatan dengan instansi vertikal yang memang bertugas untuk menjaga keamanan gitu ya. Nah, semua hal ini tidak bisa dilakukan oleh BP Tanjung Pinang sendiri. Jaminan ini tidak bisa oleh BP Tanjung Pinang sendiri. Nah, BP Tanjung Pinang sendiri mau tidak mau harus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang ya, yang dalam hal ini mungkin digawangi oleh PJ Wali Kota kita Pak Hasan yang sangat mendukung investasi di BP Tanjung Pinang. Kemudian oleh Gubernur kita Pak Ansar Ahmad, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Beliau sudah membuktikan komitmennya untuk mendukung investasi dengan menghibahkan beberapa lahan di provinsi untuk dibangun infrastruktur oleh BP Tanjung Pinang ya. Kemudian oleh pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian di bawah kedeputian Pak Wahyu juga tidak kurang-kurang juga mensupport kami BP Tanjung Pinang untuk segera mendatangkan investasi bagi bagi Indonesia secara umum. Detail sebelumnya bahwa kami BP Tanjung Pinang mempunyai komitmen yang kuat untuk mendatangkan investasi ke wilayah kami gitu ya. Ditambah lagi dukungan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Perekonomian. Kami mengundang para investor yang berada di luar sana untuk datang ke tempat kami, buktikan apa yang sudah kita bicarakan tadi ya, dan tidak ada permasalahan terkait investasi yang tidak akan bisa kita selesaikan. Mari come visit and invest in Tanjung Pinang. Baik, terima kasih Pak Ihsan, Pak Wahyu hari ini atas waktunya. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Tentunya dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan, Tanjung Pinang kedepannya akan siap menjadi hub perdagangan dan industri terdepan di kawasan Asia Tenggara. Demikian Leaders Corner kali ini. Saya Cynthia Karani pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.